FWB itu hubungan pertemanan yang mendatangkan keuntungan, cuman dalam konteks seks bebas. FWB kan dasarnya dari awal emang sama-sama butuh untuk seks itu kan, jadi ya penting banget karena kok bagi saya kan itu apa ya, semacam ya mungkin tujuan utama ada hubungan kayak itu kan saya biar enaknya ya kissing, peluk gitu, cium, udah gitu aja. Karena dari awal aku udah penasaran kan, aku pengen tahu itu rasanya kayak gimana. Asik sih, karena emang orangnya juga asik, partnernya asik. Senangnya pada saat hubungan intim, terus nyesalnya kalau udah keluar. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa, terus sama umurnya berapa? Halo, aku Marisa, umurku 28 tahun. saya Steve umur 21. Aku Dinda, 21 tahun. Perkenalkan, saya Aldo, umur 21 tahun. Halo, nama saya Arin, umur 22 tahun. Kenalin, nama aku Vivi, umur aku 21 tahun. FWB itu Enak tapi nggak menjalin hubungan kayak gitu. dalam konteks sekarang sih lebih ke apa ya? Maksudnya bukan cuma hubungan temenan biasa ya, tapi benefitnya itu plus-plus. Jadi ya kalau kebanyakan yang apa yang lu mau ke gua apa, kebanyakan menjurusnya ke sexual things kalau sekarang. Menurut pengalaman aku juga seperti itu, menjurusnya ke sexual things. Ya, kalau menurut saya sih, dia itu kayak model circle pertemanan. Dia itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek dalam jangka pertemanannya. Entah itu dalam dunia pertemanan lewat Instagram atau aplikasi lain, tapi dia itu akan berorientasi pada sebuah hubungan intim. Pernah berapa lama gitu? FWB-an ya rata-rata setahunan sih. Hampir setengah tahun, 6 bulanan kali ya. Paling lama around 4 months, 4 bulanan. Paling cepat ya seminggu. Paling lama tuh dulu tuh start dari 2019 sampai sekarang. Berarti kan masih lebihan ya? Iya, ini masih ya ho sih. Tapi nggak yang apa sering loh, karena kan sekarang dia di luar kota gitu. Perbedaannya sih banyak ya. Kalau pasangan itu dia yang tahu kita tuh gimana gitu orangnya. Dia itu yang ngerti. Tapi kalau FWB itu kadang dia itu pura-pura gak ngerti tapi cuman mau untuk jadi partner seks doang. Katanya nggak ada. Dan pertanggungjawabannya pun juga nggak sebesar pacaran, atau bahkan mungkin ya nggak perlu ada pertanggungjawaban. Ya ntar kalau misalnya udah enak, habis enak ya udah kayak itu, nggak bisa yuk minta nambah seenaknya, itu kan juga nggak etis loh sekiranya. Oh, kamu masih punya attitude ya? Iya, namanya seperti itu. Waktu itu ke FWB sih, tapi kalau di akhir-akhir tuh kayak udah ngerasa nggak serak lagi sama dia. Ya, kalau jujur sih ya pasangan yang jelas ya, cuman keadaan tidak mendukung. Karena masih aku sendiri merasa belum sanggup buat punya komitmen dengan pasangan gitu. Karena aku merasa bahwa ini bisa kumat lagi nih kayak gini kan. Jadi nggak mau yang cheating gitu kan. Kalau pasti kan kalau misal punya pasangan kita harus setia sama dia tuh. Tapi aku sendiri merasa aku belum bisa. Kalau FWB tuh dia itu cuman selingan doang. Kalau kita lagi bosan sama pasangan kita, ya kita bisa larinya ke FWB. Yang men-trigger itu apa ya? Ya keinginan untuk punya teman ngobrol, teman jalan, teman tidur juga. Di situ awalnya kan belum ngerti apa-apa tuh. Mau coba tapi takut, tapi ya
why not to try gitu kan. Terus ya udah di situ kenal satu, habis itu temanku yang ngomong awas nanti keterusan. Ya udah jadi ya tak pas lagi bosen lagi nyari lagi gitu kan. Mungkin karena mendapatkan kesenangannya itu mas, enaknya itu sih, jadi kayak oh gitu, berarti kalau misalnya kayak gini nggak apa-apa, ya udah lanjut aja kayak gitu sih. Ya karena LDR itu kan jauh kan, aku juga pengen ngerasain kayak gitu karena circle pertemananku udah banyak yang kayak gitu kan, banyak yang cerita nih gini tuh rasanya kayak gini, terus aku penasaran kan, ya udah aku sama dia. Yang pertama karena aku sering banget dikengkang sama pacar, terus yang kedua udah mulai bosen gitu sama pacar, terus kayak coba aja deh FWB-an sama orang baru gitu. Dan menurut kamu gimana juga? Asik? Asik sih, karena emang orangnya juga asik, partnernya asik. Yang pertama tuh karena kita kan punya pasangan, terus biasanya ada something wrong lah dari pasangan kita. Dari masalah kecil lah, dijadiin masalah besar. Terus itu yang membuat saya tertarik ke dunia FWB. Kalau aku pasti awal tuh komunikasi tetap jalan, maksudnya bukan komunikasi yang harus ngabarin tiap saat, cuman kayak tetap ada kabar, jadi nggak yang hilang gitu, jatuhnya ONS lah ya kalau misalnya habis main terus hilang. Tapi di situ kita nentuin batas-batasnya, jangan sampai ada feelings. Kalau aku sendiri jangan ada feelings. Kalau emang lu udah mulai baper ngomong aja, tapi kita cut nih, kayak gitu. Ada dia yang bilang kamu nggak boleh pergi sama cowok lain kayak gitu. Terus tapi kalau ke perasaan dia bilang sendiri kalau kamu tuh cewekku kayak gitu. Tapi aku nganggep dia kayak nggak bisa gitu. Terus ya komitmennya tuh kayak ya udah kita jalan aja, kita have fun, tapi kita nggak ada hubungan gitu. Jadi jangan sampai ada rasa gitu. Sebenarnya tergantung orangnya. Cuman kalau aku sih selama ini karena ujung-ujungnya akan jadi teman tidur juga kan. Maksudnya ya free-nya tetap tetap aku fokus untuk tetap main aman gitu loh. Maksudnya ya kalau bisa ya udah kita FBB, tapi ya kalau untuk urusan tidur kalau bisa cukup aku sama kamu aja. Kalau komitmen sejauh ini tidak ada sih, karena saya tidak mau terikat dengan hubungan sama pasangan FBB saya. Nggak mau terikat sama sekali gitu. Kebetulan nggak ada mas, jadi kayak kita tuh menjalannya tuh kayak ya wis tuh dilakoni kayak gitu, dijalani aja. Kayak nggak pernah kita tuh ngobrolin hal itu tuh, nggak. Ya dulu pernah sih, tapi nggak terus dibahas terus jadi masalah, itu enggak. Tidak terlalu penting sih, karena saya cuman mencari kenyamanan doang. Terus habis kenyamanan itu ya hubungan intim lah. Biasanya kan laki-laki kan tujuan utamanya itu mencari FBB itu bukan cuman kenyamanan, tapi hubungan seks doang. Itu mungkin cukup penting sih, karena apa ya biar kita sama-sama tahu kondisinya juga sih mas. Maksudnya kalau dia lagi ada apa-apa terus kenapa-napa kan, kalau kita tiba-tiba melakukan hal yang apa ya sekiranya tidak tepat pada waktunya gitu kan, juga nggak enak nanti jadinya. Karena kan tidak ada ikatan yang ibaratnya bikin aku merasa aman untuk ya privacy, karena ketika FBB kan itu tadi aku udah bilang lebih mengarah ke seksnya. Jadi ketika aku nggak tahu background partner FBB ku ini, akan ada ketakutan kalau nanti infonya ibaratnya dia ngomong ke orang yang pada akhirnya dia ternyata kenal aku, terus kayak ketahuan aku kayak gini gitu. Yang namanya FBB kan orang-orang juga pasti image-nya tentang seks bebas, dan itu kan sangat riskan tentang yang namanya PMS, penyakit menular seksual. Jadi ya kita harus tahu kayak riwayat kamu dulu, bukan seuzon apa gimana ya, takutnya malah dikiranya nanti kita nanya ini kok sensitif banget
kan demi keamanan bareng-bareng gitu kan. Jadi ya sangat penting lah untuk tahu backgroundnya lu dulu pernah sama siapa, dulu kayak gimana cara seksnya gitu. Penting banget sih karena aku tuh pengen tahu kayak dia tuh masih sama pasangannya yang dulu atau enggak gitu. Kalau suatu saat ada masalah kan bisa tahu aku. Biar kita bisa memposisikan diri gitu. Kayak misalnya kalau dia lagi sama pacarnya, ya aku nggak WhatsApp dia, atau nanti tiba-tiba dia ngeblok aku atau hapus kontak aku gitu. Tapi udah paham ya deh. Udah paham. Ada kodenya berarti. Iya, udah. Pernah lah. Dalam hal apa biasanya? Apa ya? Ya, Padahal kamu sadar FBB-an kan? ya, tapi ketika treatment yang dikasih FBB ku ke aku itu nggak cuman sebatas FBB, kan ya otomatisnya akan muncul apa ya? Ya nggak, bukan harapan juga sih, cuman kayak rasa cemburu ketika dia melakukan hal yang sama ke orang lain, termasuk tidur sama orang lain, atau mungkin apa ya, kayak melakukan usaha lebih untuk orang lain yang mungkin itu juga hanya akan jadi FBB-nya, atau I don't know. Susah ya sebenarnya. Karena kebetulan FBB ku tuh apa ya, pada akhirnya bisa menjadi FBB atau deket karena ada feeling, ya bukan feeling yang dalam ya, tapi kayak lebih kerasa nyaman gitu loh. Sempet, maksudnya yang aku 2 kali FBB-an, dan yang pertama itu karena dia tahu aku adalah suka sama dia, dan dia pun juga merasa nyaman sama aku, dan ya mungkin karena laki-laki brengsek kali, jadi kayak dia memanfaatkan momen itu dengan ya udah, ibaratnya kayak kita jalanin aja. Tapi boleh cerita hal yang lucu nggak? Bukan lucu sih, kayak aneh menurut, karena nggak ada kata pacaran, aku pun juga nggak menganggap dia pacar, cuman tiba-tiba suatu saat dia bilang, kita putus yuk. Kayak, hah? Orang kita nggak pernah pacaran, ngapain putus? Kayak, hah? Apa sih? Kalau yang baper sih, kalau saya sendiri untuk baper ke pasangan nggak ada sih. Tapi aku takutnya itu kalau pasangan saya itu yang baper ke saya, itu yang menjadi ribet nanti. Enggak, kebetulan nggak pernah. Karena sering-seringnya tuh ngepas apa ya, kita berhubungan atau kayak gitu tuh pas aku punya pacar, dia juga punya pacar kayak itu. Jadi ya ngopo kayak itu, Mas. Buat apa? Pernah sih, pernah ya, cuman ya balik lagi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain dong, namanya juga FBB. Kita nggak, aku sendiri waktu itu komitmennya sama dia nggak bisa buat cemburu satu sama lain, jadi ya udah terima aja gitu. Terus ujung-ujungnya jadi bodo amat. Pernah. Makanya aku udahan sekarang. Apa yang buat kamu cemburu waktu itu? Waktu itu dia bilang sama aku kalau mantannya hamil itu. Mantannya kejar-kejar dia, terus mantannya pernah chat aku juga. Aku hamil. Enggak, mantannya chat ke aku kayak, kamu bisa nggak sih nggak usah deket-deket ini, nggak ini. Terus aku bilang, lah cowok kamu sendiri yang bilang kamu udah putus sama dia. Pernah, tapi kayak, ya gue siapa sih gitu kan, dia kan juga udah punya pacar, jadi kayak buang deh rasa cemburu itu, nggak usah cemburu-cemburuan gitu, seneng-seneng aja gitu. Tapi kalau pernah ya pernah cemburu juga. Kalau kamu cara ngatasi cemburu ini gimana? Cara ngatasi biar nggak cemburu? Kan susah tuh ngatasi biar kamu nggak cemburu. Ya sadar diri, sadar posisi gitu. Gue cuman temenan doang gitu, bukan pacarnya gitu, cuman FBB doang gitu. Jadi lebih ke sadar diri aja gitu. Emang di awal kamu nggak mungkin ya kalau sama FBB itu bakal jadi anak serius? Enggak. Sebenarnya aku cari tuh temen buat ngobrol sama temen buat dolan. Karena ya maksudnya apa? Kayak aku bukan tipe orang yang bisa sendiri kan. Jadi kayak kalau kemana perlu ada temennya, dan memang suka ngobrol, perlu ceritain itu. Cuman ya dalam perkembangannya, maksudku menurutku ketika FBB itu, kalau yang aku cari lah intinya 2 itu tadi. Cuman kan pada akhirnya ketika sampai di tempat tidur pun juga itu bonus gitu loh. Kalau saya ya mungkin seksnya aja sih, Mas. Maksudnya enaknya juga. Karena kadang tuh saya kalau misalnya katakanlah si FBB itu lagi di Jogja gitu, terus dia ngajak main. Nah kadang tuh waktu itu
hasrat untuk gininya tuh menggebu-gebu mas. Kayak, tapi habis itu selesai, habis keluar ya wes kayak gitu, kayak ya wes nggak ada apa-apa kayak gitu. Conversation-nya ya kayak kita nyaman sama obrolan orangnya dan kita nggak perlu punya aturan-aturan tertentu sama orang itu kan. Jadi kayak bisa lebih bebas, cuman ya kalau kita butuh something about sex ya kita bisa ke orang itu gitu. Nggak seketat kalau sama pacar lah istilahnya gitu. Jadi ya lebih leluasa. Bebas. Yes. Hubungan yang saya cari itu ya saya laki-laki sih, hanya carinya itu kenikmatan doang. Ya. Berarti kamu tipe orang yang kalau bilang milih orangnya siapa gitu ya? Iya. Berarti punya kriteria khusus? Iya, kriteria khusus. Seks. Mau kamu lihat seks? Iya. Karena penasaran itu. Sama random orang gitu ya? Yang pertama ngilangin rasa bosan sama pasangan. Yang kedua karena ya pengen punya teman yang nyaman aja gitu, orang baru gitu yang nyaman gitu. Oh. Dan dalam hubungan beda kebanyakan arahnya konteksnya seksual kan? Ya. Sama-sama butuh nih, oke, seksual. Kamu seneng, aku seneng. Penting banget karena kalau bagi saya kan itu apa ya, semacam ya mungkin tujuan utama ada hubungan kayak itu kan saya buat enaknya aja gitu. Tergantung kebutuhan. Kalau memang yang satu orang itu sudah mencakup semuanya ya udah, ya penting juga untuk sampai ke situ gitu. Penting dong, sangat nggak sangat penting sih, ya penting karena emang FWB kan dasarnya dari awal emang sama-sama butuh untuk seks itu kan. Jadi ya kalau kebanyakan ketemunya karena paling lagi pengen gitu. Nah ketemunya di situ ya penting pas. Kamu pernah nggak lepas FWB cuma gara-gara seksnya nggak oke nih? Enggak sih. Nggak. Diajarin? Enggak dong, enggak sempro itu. Ya penting sih karena dari awal aku udah penasaran kan, aku pengen tahu itu rasanya kayak gimana, makanya aku coba sama dia. Tapi kalau lebih ke relationship nggak mungkin ya. Kayak nggak mungkin buat kayak gituan gitu loh di yang sekarang. Oh, iya. Mungkin bagi beberapa orang penting, tapi kalau buat aku enggak sih. Soalnya aku dari awal juga cuman itu kayak cuman ngilangin bosan aja gitu, enggak sampai ke hubungan seksual gitu. Dan kita udah sama-sama punya komitmen kalau ya udah kita having fun aja, kita nggak usah hubungan seks. Tapi kalau cuman cium nggak apa-apa sih. Cewek, kalau cewek. Pasangan ibumu oke dengan itu? Oke. Sabar betul. Berarti kamu sendiri, Febian, masalah itu sejauh apa? Kissing doang? Ya kissing, peluk gitu, cium, udah gitu aja. Terus lanjut, terus. Ada yang online, ada yang langsung. Offline mas, biasanya mungkin dari teman-teman biasa kayak katakanlah itu kakak tingkatku ya, nanti kakak tingkatku di ya kampus kayak gitu. Nah, tingkatku terus tak dulu kok, wih, bulju kayak gini. Nah kan saya kan orangnya cukup caper, terus ya apa ya, kalau di grup kayak itu, kelompok itu kan banyak bicara, banyak ngelawak kayak gitu kan. Nah kayak gitu mas saya mas. Terus ntar apa pura-pura ngechat atau apa itu terus ngajak jalan. Coba Steve lama. Online sih, Pakai Tinder. Oke. Kalau itu sih dari aplikasi, apa? Pakai Tantan sama Instagram. WeChat ya? Micet enggak. Online atau ketemuan atau gimana? Ketemuan. Cerita gimana proses kamu chat teman FWB? Kalau aku sama dia tuh dari tempat kerjanya dia. Itu awal mula kita ketemu, terus tukeran Instagram, baru WA, baru jalan. Siapa yang memulai bahwa yuk FWB ya? Dia. Dan kamu oke? Aku awal-awal masih iya enggak gitu. Nah, Terus baru iyalah gitu. Ketemuan kak di bar. oke, dia siapa yang memulai tuh? Jadi waktu itu kan kita open table di bar kan, terus dia juga lagi sama teman-temannya, terus minta gabung table gitu.
Iya. Terus kenalan, tukaran WhatsApp, ya udah deh, jadi partner FWB gitu. Enggak, pasti ada momen di mana ya FWB-an tuh itu kamu yang mulai atau si cowok? Dia dulu yang mulai. Dan kamu langsung oke gas gitu. Iya. Pernah nggak kamu punya pasangan, punya pacar, tapi kamu juga punya FWB-an? Enggak. Aku setia soalnya. Pernah. Kayak itu dulu pernah. Pernah juga, tapi dulu tuh pernah juga FWB-an, tapi terus lama-lama malah jadi seneng kayak itu pernah juga mas. Terus jadi pacar, tapi ya akhirnya putus juga. Nah itu dilalahnya karena mungkin karena wis udah berlanjut dari lama mas. Jadi udah berjalan lama, terus kemudian aku punya pacar. Nah waktu itu juga dia ngepas. Waktu itu dia juga punya pacar juga tuh kan. Terus dia ngepas balik, terus kita kebetulan jalan kayak itu kan. Karena sebenarnya kan karena dia juga udah kenal sama mungkin keluarga aku tuh udah kenal juga kan. Jadi kayak ngapa-ngapain juga udah sering biasa bareng di rumah kayak gitu. Jadi. Oh di rumah kamu ngelakuinnya? Oh. Waktu itu lagi bosen sama pacar. Terus habis itu mulai main Tinder lagi kan setelah pernah bener-bener off Tinder, terus habis itu main lagi ternyata nyaman sama satu orang ini. Dan we can choose one of them gitu kan. Tapi habis itu merasa bersalah. Aku bingung tuh di situ mau cut yang mana. Gitu. Ya udah terus habis itu kebetulan ada problem juga sama pasangannya waktu itu, jadi cut sama dia, terus lanjut lagi sama FWB-nya makin dekat. Tapi habis itu kayak aku regrets nih, kayak aku merasa bersalah banget. Aku mending sama yang kemarin, karena yang kemarin kan jauh lebih kenal kita, jauh lebih punya effort ke kita. Maksudnya dia lebih punya perasaan yang lebih lah ke kita daripada FWB kita gitu kan. Jadi waktu itu balik lagi sama mantan, terus cut off sama FWB dan segala macamnya itu. Emang dulu apa yang nggak kamu dapat dari pasangan kamu pas kamu akhirnya kan bosan tidak alasannya kan? Apa yang nggak kamu dapat dari pasangan kamu karena kamu dapat di FWB-an? Dulu terlalu monoton sih. Terus Apanya? Ininya, polanya kayak hampir tiap hari ketemu, terus kayak dianya, tapi itu kayak aku kan anak band nih, jadi teman-temanku mayoritas laki-laki dan dia kurang suka dengan hal itu. Terus kayak kalau aku kemana-mana hampir selalu diikutin, jadi kayak merasa risih, terus kayak nggak bisa nih kayak gini terus kayak gitu. Aku punya kehidupan sendiri, jadi ya aku pengen cut off sama dia. Terus kalau FWB kan nggak bisa ngatur dong, nggak bisa. Kalau aku waktu itu nggak bisa ngatur segala macamnya, lu mau ngapa-ngapain terserah gitu. Jadi ya aku lebih nyaman dengan FWB itu waktu itu. Iya, pernah jalan sama pasangan FWB. Itu pertama tuh bukan cuman bawa ke kosan doang, tapi ngobrol-ngobrol duluan ke kafe, nongkrong gitu. Habis itu baru pulangnya bawa ke kos. Kalau dia setuju juga ya udah gas gitu. Kalau itu sih privasi ya. Dia nggak tahu kalau saya itu punya pacar karena saya tidak ceritakan tentang privasi saya ke dia. Kalau saya punya pacar atau tidak. Ya itu kak, yang pertama bosen, yang kedua karena dikengkang, terus ngerasa kayak ngapain sih kok gini banget gitu, kok nggak seneng banget gitu punya pacar yang kayak gitu. Tapi aku tuh nggak bisa lepas dari dia, tapi pengen lepas cuman nggak bisa gitu kak. Kayak sama dia sakit, nggak sama dia lebih sakit, ya udah mending cari partner FWB-an aja biar nggak bosen gitu. Oh, tapi bukan berarti kamu menggantikan sesuatu yang nggak kamu dapat di pasangan, atau iya? Iya, Apa waktu itu? kebebasan. Contohnya kalau pakai baju atau ngerokok, minum gitu kan, kalau sama pacar nggak boleh gitu kan. Kalau sama dia ya oke aja, asal lu seneng gitu. Oh, bebas ya? Bebas gitu. Bisa jadi sih, karena apa ya, maksudnya kayak apalagi kalau yang udah berjalan lama ya, kadang jadi merasa ya udah enak, ternyata sistem seperti ini tuh enak, aku nggak perlu, ibaratnya aku mau kemana nggak perlu setiap hari laporan atau apalah. Maksudnya juga kalau mau cerita pun ya cerita aja nggak apa-apa, cuman tidak
apa ya, maksudnya tidak ada pertanggungjawaban lebih untuk masalahku dan masalahmu gitu. Yo enggak sih mas, karena aku tuh dari awal tuh emang punya apa ya, kayak cita-cita aku tuh pengen punya keluarga yang bahagia kayak gitulah. Bisa, tapi gimana ya? Kalau males jadinya, malesnya tuh ke diri sendiri, jadi takutnya kayak kitanya kumat lagi. Kalau dari aku sendiri kayak, aduh jangan komitmen dulu deh, belum siap nih, nanti kumat lagi, nanti gimana, problem lagi, kayak gitu-gitu. Enggak. Karena aku sekarang udah nggak sama dia kan, aku juga udah menyesali perbuatanku yang itu. Terus kayak sekarang tuh aku mau fokus ke pacarku itu. Iya, sempat mikir gitu juga sih kak. Kayak ya hampir sama juga sih kayak pacaran gitu, cuman kan lebih ke nggak ada status gitu kak. Gitu. Yang bisa kontrol kamu apa nih? Yang bisa kontrol aku yaitu aku nggak bakal nyerusin cowok yang aku kenal dari bar atau klub-klub malam gitu. Karena aku tahu mereka tuh cuman seneng-seneng doang, kita having fun doang gitu. Kebetulan yang kedua belum berakhir ya, jadi masih bingung. Cuman kalau yang pertama kayak ya udah sih, kayak udah sama-sama tahu kayak kita ngobrol, nah kita nggak bisa kayak gini terus. Maksudnya ya double obrolan kayak plan ke depan tuh kamu mau ngapain, semacam itulah. Tapi tetap ibaratnya ada farewell-nya lah, ngobrol, dan ya itu penutupan. Mengakhiri sampai yang sekarang kan belum pernah berakhir gitu kan, tapi kalau dulu tuh pernah satu tuh berakhir karena pada akhirnya jadi baper tuh loh mas. Jadi dianya kemudian selalu bertanya-tanya lagi sakjane ada iki piye to kayak gitu. Terus pada akhirnya karena aku juga waktu itu lagi punya pacar juga, terus ya wes ya nggak bisa, mau gimana lagi, aku punya pacar kayak gitu, akhirnya berakhir. Diomongin dong. Jadi kayak waktu itu FWB aku tuh bilang kalau dia punya perasaan. Sementara di awal kita udah ngomong kalau kita nggak bisa punya feelings gitu. Jadi waktu dia mulai ada feelings, terus dia mau ngomongin nggak bisa, ya kan. Terus waktu itu sama-sama nggak siap buat suatu relationship, jadi ya udah cut off aja. Cara ngeakhirinya tuh yang kemarin saya sengaja tidak berkabar, tidak kontak-kontak gitu. Akhirnya sampai sekarang gak ada kabar sama sekali. Udah lost kontak. Yang terakhir kemarin Desember. Alasan kamu kenapa tuh diakhiri? Bosan juga atau gimana? Ya bukan karena bosan sih. Sekarang lebih kerja. Oh, tapi sebenarnya kalau dia nggak Ya, lanjut ya? kecuali kalau lagi capek gitu, ya bisa lah dilayani kontak-kontak gitu. Ya lama-kelamaan kan juga adalah rasa bersalah gitu kan, jalan terus kok gue kayak gini gitu kan kak. Terus akhirnya kayak udahlah gue udahin aja gitu, daripada rasa salahku tuh tambah besar gitu kan. Lagian juga dia juga udah punya pacar juga kan, terus dia juga bilang dia mau pindah ke Bali, ya udah akhirnya kita lost contact gitu. Terus kembali ke pacar lagi ya? Iya. Terus kenapa putus? Apa? Putus tapi udah? Belum. Jadi selama aku FWB-an itu masih sama pacar gitu. Oh, berarti kamu FWB-an terus balik lagi ke pacar kamu? Iya. FWB-an lagi ya? Enggak. Belum? Belum tahu. Sakit hati lur. Ya dimanfaatkan sih, kayak lebih ke ya itu maksudnya karena ada rasa nyaman tadi ya, dan maksudnya untuk sampai ke urusan tidur pun aku ketika aku tidak ada feel nyaman sama orang itu aku nggak bisa gitu. Dan aku nggak tahu sih dua partner FWB gue itu yang sudah selesai dan belum selesai ini, aku nggak tahu maksudnya apakah mereka sepertinya sih memanipulasi ya mungkin, dan memanfaatkan keadaan. Jadi kayak kadang mereka memanis-maniskan, tapi ketika aku menanggapi terus mereka kayaknya tertarik sama orang baru gitu tuh, kayak tiba-tiba aku dipreknik kayak oke. Kayak gitu sih. Baru kamu tahu itu resiko dari FWB ya? Iya tahu, cuman kan kadang ketika kita udah menjalani itu agak lama kan kayak
ini tuh masih FWB nggak sih? Karena treatment yang partnerku berikan tuh kayak melampaui batas FWB gitu. Cenderung banyak ke senengnya sih mas. Soalnya kan ya kayak gitu enak. Ada kemungkinan kamu bakal FWB-an lagi nggak? Oh masih belum selesai? Masih belum selesai kebetulan mas. Masih belum selesai. Nggak tahu selesainya kapan. Gimana cara kamu nge-treatment biar FWB-an awet? Biarkan mengalir aja sih mas. Kalau misalnya dia lagi apa ya katakanlah nggak pengen terus yaudah, kalau misalnya lagi pengen yo ayo gas kayak gitu. FWB-an tuh ada ini nggak sih kayak seumpama harus memuaskan apa yang dia minta dan kamu harus dapat apa yang mau dapat gitu nggak sih? Mungkin tuh secara nggak langsung kayak gitu mas ya, tapi nggak yang aku tuh nggak yang menuntut wah aku pengen ini kamu pengen kayak itu, saya nggak kayak gitu mas. Tapi pasangan FWB puas sama kamu nggak? Wah kalau itu saya kurang tahu mas, nggak pernah nanyain. Kalau aku senangnya sih, karena kalau sakit hatinya aku sendiri nggak terlalu tak ambil gimana gitu ya, karena emang dasarnya aku agak bodoh amat tentang hal itu, jadi ya aku ambil senangnya aja. Jadi menurut kamu FWB oke buat kamu saat ini? For me now, yes, okay, that's okay. Kalau bilang nyesal sama senang, dua-duanya sih. Kalau sebelum nyesal, senang duluan. Kalau sebelum senang, nyesal gitu. Kalau udah keluar ya kan nyesal, otomatis nyesal gitu kan ya. Kalau sebelum keluar kan otomatis senang. Gitu aja sih. Senangnya? Senangnya pada saat hubungan intim, terus nyesalnya kalau udah keluar. Nggak lega ya? Lega sih, hanya nyesal. Sakit hati sih di akhir-akhir sih, kalau seneng-seneng waktu awal sama dia. Oh, Campur. Campur ya? Ya. Banyak senengnya sih kak, soalnya aku FWB juga cuma cari senengnya gitu. Kalau nggak seneng ngapain FWB gitu. Terakhir tambahan, mungkin nggak sih, mungkin bisa terjadi nggak ketika FWB-an itu bakal lebih dari sekedar ciuman buat kamu sendiri? Mungkin bakal terjadi kalau aku nggak bisa stop gitu.